Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa dan bersepakat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyanyi dan memuji akan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersukacita dan jiwa kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Bila sepanjang hari ini Tuhan mulut kami penuh dengan pujian akan Engkau Tuhan. Bila segala hormat dan kemuliaan Tuhan betul-betul kami naikkan hanya kepada nama Yesus. Nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu, amin, untuk masa depanku. Panggil Dia Bapa. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebab kami punya yang Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang
satu-satunya cinta yang terbesar hanya darimu. Kami merindukan kasih-Mu lebih lagi. Kami menginginkan cinta-Mu lebih dari cinta apapun. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Sebab Kau lebih dulu mencintai kami. Biarkan cinta Tuhan boleh mengalir dalam hati kita. Biarkan cinta Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Cinta-Mu lebih dari segalanya. Oh Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Mari katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin, ku memuji keajaiban kasih. Satu-satunya penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua, amin, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Sukacita di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam doa pagi kita, intimacy worship pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setiamu, dan Engkau Allah yang selalu melindungi dan menyertai hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kalau sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Biarlah pada hari ini kami memulai hari kami dalam kasih dan anugerah-Mu, dan terlebih Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa taut hanya kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti pelita, menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dengan perikop yang berjudul pelita tubuh. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ada pelita yang terangnya harus bercahaya. Pada ayat ke-33, ayat ini dilatar belakangi oleh kebiasaan orang Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat atau pada hari Sabat. Mereka tidak melakukan kegiatan dalam mematikan maupun menyalakan pelita. Karena itu jika seseorang mau mematikan pelita,
dia harus menutupi pelita tersebut di bawah gantang atau di bawah tempayan, sehingga lama-kelamaan pelita itu akan padam dengan sendirinya. Atau jika dia tidak mau mematikan pelita tersebut, dia akan menaruh pelita itu di bawah kolong rumah atau di ruangan di bawah tanah, sehingga pada keesokan hari ketika akan menggunakan pelita tersebut, dia tidak perlu menghidupkan lagi. Jadi mereka tidak melanggar hukum Taurat, sehingga mereka tidak melakukan pekerjaan. Itulah yang melatar belakangi pada ayat ke-33, di mana Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa pelita adalah alat sebagai penerang di dalam suatu rumah atau di dalam segala kebutuhan. Pelita tersebut bisa berfungsi dengan baik apabila diletakkan di atas kaki Dian. Kalau dia ditaruh di bawah, pelita itu tidak akan berfungsi dengan baik. Tetapi jika diletakkan di atas kaki Dian, pelita tersebut akan dapat menerangi seluruh cahaya, atau dengan cahayanya dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Selanjutnya di dalam ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus ingin menjelaskan tentang mata. Mata tidak hanya sebagai anggota tubuh yang melengkapi kehidupan orang-orang, tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa mata itu mempunyai fungsi yang sangat signifikan. Artinya bahwa mata tidak hanya sebagai suatu penglihatan, tapi dari mata akan membentuk dari suatu persepsi, dan dari persepsi tersebut akan mengeluarkanlah suatu tindakan. Makanya di sini Tuhan Yesus katakan, jika matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, maka jahatlah tubuhmu. Di dalam bahasa asli atau di dalam penggunaan bahasa Yunani, mata itu pada ayat 33 dan pada ayat 34 ini dan 35 dikatakan bahwa fungsi mata harus diletakkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat aplaus, sehingga itu akan memancarkan sesuatu yang baik. Tetapi jika mata diletakkan kepada hal-hal yang jahat atau hal-hal yang bersifat paneros, fungsi daripada mata itu akan tidak berfungsi dengan baik, sehingga gelaplah tubuh ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jika kita dapat memfungsikan mata kita dengan baik, dengan hal-hal yang bersifat benar, maka itulah kehidupan orang-orang percaya. Dalam ayatnya ke-36, Tuhan Yesus kembali lagi menegaskan tentang perumpamaan bahwa pelita yang dinyatakan dan ditempatkan dengan hal yang benar akan dapat menerangi seluruh ruangan, atau akan dapat menerangi seluruh kehidupan orang percaya dengan cahayanya. Dengan harapan bahwa mata yang kita fungsikan di tempat yang benar, maka kehidupan kita akan menjadi benar di hadapan banyak orang. Bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat antara terang dan kegelapan. Mata dipandang sebagai alat dengan perantara terang untuk mencapai kepribadian seseorang. Terang di sini menceritakan, mengumpamakan tentang kepribadian seseorang. Kegelapan pun menceritakan tentang kepribadian seseorang. Tuhan Yesus ingin pendengar-pendengarnya yang membaca tentang pelita tubuh ini, bahwa apa yang mereka terima di dalam terang itu adalah benar-benar terang, dan terang yang sejati itu ada di dalam Tuhan sendiri. Kalau kita membaca, Bapak Ibu, kita membaca di dalam Matius 5 ayat 15 sampai dengan 16, terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah terang dunia. Dia adalah terang dunia, terang yang ada di dalam hidup orang percaya. Dan cahayanya orang-orang percaya itu adalah berbuah dan menghasilkan buah-buah roh. Itu adalah cahaya yang bersumber dari terang yang sejati, yaitu terang yang ada di dalam Kristus sendiri. Kalau kita melihat, ada satu pertanyaan. Tuhan Yesus memakai mata dengan perumpamaannya. Mengapa? Karena kalau kita melihat, mata itu adalah suatu hal yang sangat
signifikan di dalam kehidupan seseorang. Kita bisa membayangkan kalau mati lampu, tiba-tiba kita mati lampu dan tengah malam, mati lampu, kita pasti akan bingung setengah mati. Karena apa? Karena kita tidak dapat melihat. Jadi mata tidak hanya, di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa dia tidak hanya berfungsi sebagai organ saja, tapi lebih daripada fungsi mata, yaitu tindakan dan perkataan kita berasal dari keputusan mata kita, di mana mata kita melihat. Ketika mata kita melihat kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, positiflah yang keluar dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki mata yang bercahaya, mata yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan terlebih mata yang baik, dan bagaimana agar mata kita itu sehat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan. Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden, dia melanggar perintah Allah. Jangan kamu makan buah-buahan, jangan kamu makan buah terlarang itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka memakan buah itu. Allah sehingga terjadilah pelanggaran. Bukan sekedar memakan, tapi bagaimana Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah kita melakukan hal tersebut. Karena itu kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Karena dari situlah terang itu akan bercahaya. Yang kedua, hidup di dalam percaya. Orang yang taat belum tentu dia orang yang percaya, tetapi orang yang percaya adalah orang yang taat. Sebagai contoh, bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah suatu contoh ketaatan mereka. Tapi mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan perjalanan mereka. Ketika mereka diperhadapkan oleh satu masalah, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan berbantah-bantah, bahkan mereka akan menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka taat untuk keluar dari tanah Mesir, tapi mereka tidak percaya akan penyertaan Allah. Orang yang taat dan percaya, mereka akan selalu bersyukur dalam menghadapi kehidupan. Tidak seperti bangsa Israel, mereka taat tapi mereka tidak percaya. Percaya akan penyertaan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan ketaatan kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan dapat memancarkan cahaya itu. Sehingga buah-buah roh yang sudah ada di dalam kehidupan kita itu bisa akan keluar dan bisa bermanfaat bagi kehidupan orang-orang lain. Yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku, orang yang mengasihi Allah akan menuruti perintah Allah. Mereka yang mengasihi Allah akan bisa melihat segala sesuatu dengan cara Allah melihat kita. Kita bisa melihat terang itu sebagaimana Allah memandang kita, bahwa kita adalah terang. Jadi Allah selalu menginginkan kita untuk selalu memancarkan terang itu. Allah ingin kita untuk selalu memancarkan kasih itu. Sehingga ketika kita melaksanakan kasih, melakukan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada keluarga kita, mereka akan melihat suatu kemuliaan di balik kasih itu, yaitu kemuliaan Allah. Saat ini kita mengasihi Allah. Banyak orang percaya pasti mengatakan bahwa saya mengasihi Allah. Berarti kita harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Karena apa? Karena Allah mengasihi semua umat ciptaannya. Kita pasti dapat melihat segala sesuatu dengan positif ketika kita hidup di dalam kasih. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam percaya, dan hidup di dalam kasih. Sehingga hari lepas hari kehidupan kita bisa menjadi berkat. Dengan begitu, mata kita
tidak melihat kelemahan, atau mata kita tidak melihat hal-hal yang gelap. Karena apa? Gelap kalah oleh terang. Karena terang yang ada di dalam hidup orang percaya adalah terang yang dilandasi, yang didasarkan oleh kasih Allah. Terang yang sejati ada di dalam Kristus sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita memandang dengan kasih orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana Allah memandang kita dengan kasih-Nya. Marilah kita meneruskan hidup kita di masa-masa seperti ini dengan kasih yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi benar dan nyata di hadapan orang-orang percaya, di hadapan Tuhan, dan terlebih itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita mengawali hari-hari kita di dalam persekutuan kita bersama Yesus. Di dalam doa pribadi kita, di dalam persembahan kita, mari kita memohon senantiasa kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dimanapun saja kita berada, kita dapat memancarkan terang itu. Pelita yang ada di dalam tubuh kita akan memancarkan cahayanya. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, masa-masa yang sulit seperti ini, masih bisakah kita memancarkan terang itu? Bisa. Karena apa? Karena kita hidup di dalam ketaatan, karena kita hidup di dalam percaya, dan terlebih kita hidup di dalam kasih. Mari kita berlomba-lomba mengerjakan ketiga hal itu, dan kita percaya bahwa keberadaan kita dapat memancarkan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan nyata ketika kami benar-benar menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah boleh kami lalui, di dalam kesusahan kami, di dalam pergumulan kami. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Mampukan kami menjadi seorang yang taat akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi orang yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memancarkan kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, untuk pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang sudah terjadi atas pandemi untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap melihat bangsa kami. Kami akan melaksanakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberi hikmat bijaksana kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga Tuhan, setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil itu benar-benar Tuhan membawa dampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tenaga medis, bahkan para dokter Tuhan, bahkan juga Tuhan orang-orang farmasi di bagian obat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap kuatkan mereka, agar mereka dapat bergandeng tangan Tuhan mengatasi setiap masalah-masalah, sehingga Tuhan, kami percaya Tuhan, karena seizin-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan, kami dapat melalui pandemi ini Tuhan, bersama-sama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Bahkan juga Tuhan, kami secara khusus berdoa buat JKI BPCC. Biarlah Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa berlaku atas gereja kami. Bahkan juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau berikan kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, sehingga Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka benar-benar Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kami, dapat mengarahkan umatnya dengan baik Tuhan, seturut dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa buat segenap leader yang
yang terlibat dalam pengembangan gereja ini, bahkan juga Tuhan staf-staf yang ada di gereja Tuhan, biarlah hari lepas hari Engkau senantiasa menuntun mereka dan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja kami dapat bercahaya, dapat memancarkan cahayanya dan menjadi berkat bagi orang-orang percaya di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah hari kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Inilah kami dan inilah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.